Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Taufik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudulkan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap keputusan pembelian konsumen e-commerce Shopee di Kota Bandung. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu gambaran umum perusahaan Shopee. Shopee ini merupakan situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan perusahaan Sea Group, yang didirikan pertama kali pada tahun 2019 oleh Flores Lee. Untuk pertama kalinya, Shopee diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu mereka melakukan ekspansi secara masif ke berbagai negara, seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, hingga Indonesia. Di tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di Brazil. Untuk pertama kalinya, Brazil merupakan negara Amerika Selatan yang dikunjungi oleh Shopee, yang biasanya mayoritas Shopee mendatangi atau mengunjungi negara-negara dari negara Asia Tenggara. Untuk latar belakangnya sendiri, saya mengambil wabah COVID-19 memberikan dampak yang signifikan dan memberikan perubahan besar pada daya beli masyarakat. Yang kedua, berbeda cerita dengan pasar e-commerce, salah satunya yaitu Shopee. Pandemi membuat orang-orang beralih dalam memenuhi kebutuhannya baik primer maupun tersier, dan membuat pola gaya berbelanja yang berbeda dari sebelumnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, di saat pandemi ini kita bisa melihat nanti orang-orang melakukan pembelian secara bijak dikarenakan prioritas utama dalam pembelian secara online rata-rata merupakan pembelian kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut rumusan masalahnya. Untuk rumusan masalahnya, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap usaha pembelian melalui e-commerce Shopee? Yang kedua, apakah kenaikan transaksi Shopee saat pandemi merupakan pembelian produk kebutuhan utama? Tujuan penelitiannya ini sendiri untuk mengetahui bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap usaha pembelian secara online di Shopee. Untuk teori penelitiannya, saya mengambil dua, yaitu keputusan pembelian dan e-commerce. Untuk keputusan pembelian sendiri, yaitu menurut Philip Kotler dan Kevin Lane, keputusan pembelian adalah proses integrasi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Sedangkan e-commerce, yaitu menurut penawar, adalah suatu proses berbisnis dengan yang menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Berikut adalah kerangka pemikiran dan hipotesis penelitiannya. Untuk satunya diduga kebutuhan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online e-commerce Shopee pada masa COVID-19. H2, diduga gaya hidup berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online di e-commerce Shopee pada masa COVID-19. Untuk H3-nya, diduga kemudahan berbelanja online pada masa COVID berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online di e-commerce Shopee pada masa COVID-19. Untuk H4-nya, diduga kualitas informasi yang tersedia secara online berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian online di e-commerce Shopee. Dan yang terakhir, H5, diduga kebutuhan gaya hidup, kemudahan, dan kualitas informasi secara bersama-sama mempengaruhi positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online di e-commerce Shopee pada masa COVID-19. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya ambil. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Untuk pengumpulan datanya berupa kuesioner. Skala pengukuran untuk variabel skala ordinal dan untuk skala informal adalah skala Likert. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kehandalan angket dalam mengukur variabel. Penelitian menggunakan uji konstruk validitas sesuai SPSS versi 19. Dan yang terakhir, uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.